Klementers dan rekan-rekan muda di luar sana. Akhirnya kita bertemu di konten pertama kita, yaitu Siniar Klemen. Akhirnya kita bisa buat konten yang pertama. Ya, Greg. Nah, bener banget, Mas. Jadi gimana di tuh? konten pertama kita ini kita bakal memperkenalkan diri. Kita berdua adalah host dari podcast ini. Tapi sebenarnya Siniar Klemen tuh dari mana sih, Greg? Konten dari mana sebenarnya? Siniar Klemen itu kontennya ini bidang 4 KMKFTPUB. KMKFTPUB ya? Keren banget, berarti KMKFTPUB sudah punya satu konten yang menarik banget nih. Nah, langsung aja kayak kenalan. Oh iya, sebelum kenalan nih, for your info, ini konten baru juga sih di KMKFTPUB. Iya, konten baru ya, seger banget pastinya dan menarik buat diikuti nantinya. Oke deh, berikutnya langsung kenalan aja lah ya. Iya, langsung aja Greg. Jadi kenalin, nama aku Greg, aku dari angkatan 2019. Aku Yohanes, aku juga dari angkatan 19. Langsung aja masuk ke kita nerangin nih Greg. Siniar Klemen itu sebenarnya apa? Dari kata per kata. Dari siniarnya sendiri udah bikin kita penasaran apa sih siniar itu sebenarnya. Dari bahasa mana sih? Kalau aku sih dulu pernah baca ya, mungkin siniar ini berasal dari gabungan 3 bahasa gitu ya. Seperti zaman-zaman dulu ya, gabungan dari bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Wow, keren banget gak tuh? Enggak, bercanda ya, bercanda. Gila. Tapi sebenarnya banget. sebenarnya siniar itu dari bahasa mana sih, Greg? Dapat ide siniar tuh dari mana? Mungkin kalau misalkan didengar kayak siniar, itu kayak bahasa-bahasa ini gak sih, bahasa-bahasa Latin gitu ya? Mungkin aku juga duganya pertama gitu sih. Iya. Tapi sebenarnya siniar itu dari bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Artinya itu, iya. Jadi siniar itu artinya adalah podcast. Berarti siniar itu bahasa Indonesia dari podcast ya? Iya, benar. Benar banget. Jadi kita sebenarnya hanya mentranslate gitu. Jadi dari podcast Klemen jadi Siniar Klemen. Tapi ada tapinya nih. Gak banyak orang yang tahu kalau bahasa Indonesianya podcast itu adalah siniar. Oh iya, bener banget. Termasuk aku nih baru tahu juga. Buat kalian juga yang pendengar Siniar Klemen yang baru tahu, bisa langsung tulis komen di bawah ya, siapa aja yang baru tahu kalau misalnya bahasa Indonesianya podcast itu siniar. Keren banget nih, pengetahuan yang gak semua orang tahu. Nah, jadi sebenarnya kita milih siniar ini juga pertama karena alasan unik. Kan kayak apaan tuh siniar gitu kan? Bikin penasaran. Masih apa ya? Iya, mungkin bikin penasaran, dan kedua asing gitu, asing di telinga. Nah, yang alasan berikutnya adalah kita juga harapannya dengan kita memakai kata siniar dalam nama podcast ini, banyak orang yang lebih tahu kalau podcast itu ada bahasa Indonesianya gitu. Bahasa Indonesianya ada. Orang pikirnya mungkin, iya. Jadi kadang kan orang mikir mungkin kayak podcast itu nggak ada bahasa Indonesianya, atau kadang orang mikir, oh mungkin podcast itu udah jadi apa ya, kayak kata serapan gitu. Jadi sebenarnya podcast tuh bahasa asing dan kita punya sendiri bahasa buat podcast, yaitu siniar ya. Iya. Khusus ini ada kok di KBBI gitu. Tapi dilihat dari namanya aja nih, kita udah Indonesia banget ya, siniar pakai bahasa Indonesia. Berarti kita ini anak muda yang membanggakan budaya bangsa. Di konten yang wow banget, edukatif, inovatif, dan pastinya Indonesia banget. Mantap, yes, keren. Mantap, benar banget. Greg, Oke, kalau nah berikutnya kan ya gimana?
Nah berikutnya kan selain siniar ada kata claimant tuh. Nah claimant itu apa sih Nas? Kalau claimant itu ya, setahu aku ya, pengetahuan aku nih, sejak aku bergabung dengan KMKFTPUB nih Greg. Jadi claimant itu santo pelindungnya KMKFTP. Ya sebatas itu dong nih aku tahunya nih. Mungkin kamu tahu lebih lanjut sejarahnya secara historis tuh sebenarnya claimant tuh diambil dari mana. Kalau aku sebatas tahu kalau itu pelindung KMK doang. Gitu sih Greg. Terus kamu tahu nggak kenapa itu jadi santo pelindung KMK kita? Nah itu dia Greg, yang mungkin selama ini belum aku dalami, belum aku pelajari itu Greg. Mungkin kamu tahu Greg, bisa bantu aku Greg. Nah mungkin buat para claimanters dan rekan muda sekalian yang mungkin belum tahu kenapa nama KMK kita itu KMK Santo Clement dan menjadikan Santo Clement itu pelindung kita adalah karena KMK kita itu didirikan tanggal 23 November tahun 1998 itu. Dan tanggal 23 November itu adalah harinya Santo Clement. Berarti bertepatan dengan harinya Santo Clement, makanya kita pakai Santo Clementnya itu. Iya benar banget tuh. Gitu. Nah, kita kan udah tahu nih Greg, arti dari siniar Clement dan apa maksudnya kita buat konten ini. Nah, selanjutnya nih konten apa nih Greg yang bakalan kita buat? Pastinya nggak seputar tentang Katolik doang kan ya. Pasti kita nanti juga bakal bikin topik-topik yang menarik, pastinya tentang permasalahan yang ada di dunia perkuliahan atau tentang mahasiswa ini mungkin ya Greg. Ya nggak Greg? Iya benar banget. Karena gini, menurut kita pribadi, karena nama kita adalah keluarga mahasiswa Katolik gitu. Jadi selain ada rohaninya, kita juga ada kemahasiswaannya gitu. Jadi di sini nanti kita bakal menyambungkan konten rohani dengan konten kehidupan yang dialami oleh para mahasiswa maupun remaja. Nah, berarti nanti kita itu mungkin kedepannya bakalan kolaborasi sama orang-orang atau sama organisasi lain atau pendengar-pendengar mungkin juga ya Greg, bisa kita ajak kolaborasi untuk ngomong bareng di sini, menyampaikan ide dan pikirannya. Iya, benar banget Mas. Jadi kita di sini bukan cuma mau ngasih info, bukan cuma mau ngomong ngeluarin isi pikiran kita sendiri di sini, tapi kita juga mau edukasi kalian, para pendengar ataupun para penonton. Terus kita juga mau mencoba menggali ide kalian terhadap suatu isu atau suatu topik dengan cara mengundang nanti ada bintang-bintang tamu gitu yang bakal join sama podcast kita buat jadi semacam narasumber lah, kayak orang pengalaman dalam bidangnya gitu. Jadi pengalaman dia juga bisa jadi pelajaran buat orang lain, gitu ya? Bener banget, iya. Nah selain itu juga kita mau harapannya ke depannya kita juga mau mengundang para pendengar ataupun penonton dari Siniar Clement itu sendiri agar kalian juga bisa menyuarakan pikiran kalian di sini. Karena kalau kalian baca nih di deskripsinya Spotify Siniar Clement, coba deh kalian pause dulu, terus kalian baca deskripsinya. Di situ ada ya? Ada tulisan kayak, iya ada. Ada tulisan kayak Siniar Clement itu adalah tempat bagi Clementers untuk mendengarkan dan didengarkan gitu. Jadi kalian di sini bukan cuma mendengarkan, tapi nantinya kalian juga akan didengarkan suaranya gitu. Berarti Siniar Clement itu udah wadah yang tepat buat mereka yang pengen ide-idenya tuh didengarkan oleh orang banyak ya. Pas banget ya buat mereka ya. Bener banget Mas. Jadi ya gitulah kira-kira. Nah terus nih Greg,
kita kenapa kok di konten pertama ini kita bikinnya secara daring? Kenapa nggak ketemu langsung, Greg? Nah, kita melakukan secara daring karena emang kondisi di luar ini kan nggak kondusif ya. Lagi ada wabah ini COVID-19. Lagi dalam wabah ya? Iya, lagi dalam wabah. Jadi kita mau nggak mau ya harus daring semuanya. Tapi padahal tadi kita udah ada rencana ya, Mas ya? Iya. Sebenarnya kita udah ada rencana buat bikin konten yang menarik lah, yang bagus di konten pertama ini. Cuman karena kondisinya kayak gini, kita memang harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Jadi kita sebisa mungkin tetap bikin konten, tapi juga dalam prosedur yang sudah ditentukan gitu. Tapi Greg, ini kan siang-siang nih ya Greg. Siang-siang jam 2 tuh ternyata ada tugas upload paid promote Greg ya. Dan tadi yang jam 10 tuh ternyata aku belum upload Greg. Dan jam 2 ini juga aku belum upload, terus ini ada yang mengingatkan. Terima kasih buat yang mengingatkan, aku akan segera upload ya. Ini alasan kenapa aku tidak upload jam 2. Kenapa Greg? Aku jam 2 belum upload. Nah itu. Aku belum upload. Ini ya, tolong diperhatikan, alasan kita tidak mengupload adalah membikin konten. Oke, Greg, karena kondisinya kayak gini ya, Greg, kan kita tahu ada penyebaran wabah COVID nih, yang jadi epicentrumnya adalah di Jakarta, di mana rumahmu ini kan deket ya, Greg, sama Jakarta nih. Nah, gimana nih kondisi di sana tuh, kayak gimana, bisa di-sharingkan sama pendengar Siniar Klemen? Siapa tahu mereka juga punya pengalaman yang sama. Kalau di daerahku sendiri, aku kan tinggalnya di ITS ya, jadi lebih dekat ke Jawa Barat. Dan ya sebenarnya biasanya ada sih beberapa kasus gitu. PSBB juga ada. PSBB juga ada gitu. Tapi kalau di komplekku sendiri sih itu kayak apa ya? Orang juga masih nyantai gitu sih, karena kayak di depan komplek itu kan juga ada security gitu loh yang selalu kayak nyemprotin disinfektan gitu. Terus orang juga kalaupun keluar gitu pada pakai masker kain. Aku juga jadi Aku juga jadi nggak terlalu khawatir sih jadinya kalau keluar. Asal selama kita jaga diri, jaga kebersihan, pakai masker, ya semua ketentuannya pasti kita dilindungi lah gitu. Amin ya. Iya, dari virus ini. Kalau kamu ada tips nggak? Aku kemarin kemarin keluar. Oke, jadi aku kemarin juga sempat kayak olahraga gitu sih, keluar kayak lari tapi pakai masker gitu. Oh. Terus kalau misalnya banyak juga yang kalau misalnya kamu nggak ada kerjaan gitu, buat menghilangkan kesuntukan tuh kamu ngapain, Greg? Biasa sih kalau misalkan nggak ada kerjaan ya pasti ada kerjaan sih kita. Oh iya, pasti ada kerjaan. Lupa gitu. Ada ya, pasti ada aja gitu kerjaan. Cuma kalaupun sekalinya kayak udah suntuk gitu ya, udah bosen, paling kalau nggak nonton ya olahraga gitu. Agak sama sih. Karena olahraga juga ini sih salah satu yang ngebantu kayak ngilangin rasa bosan. Benar. Udah gitu kan biasa kalau abis olahraga kan kita capek, udah tinggal tidur gitu. Gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri di Semarang gimana nih? Kalau di Semarang sih, menurutku masih kayak kehidupan biasa ya, di jalan raya juga masih agak rame, nggak begitu sepi karena mungkin awalnya Semarang tuh korbannya nggak gitu banyak ya. Terus juga ada berita sembuh yang semakin bertambah, tapi
kemarin aku dengar berita katanya Semarang itu bisa jadi epicentrum baru buat penyebaran corona. Nah, jadi mungkin buat yang di sekitar Semarang bisa hati-hati aja, maksudnya jangan terlalu santai menghadapi wabah ini karena Semarang nggak ada apa-apanya, cuman bisa jadi ntar jadi epicentrum baru. Tapi ya Greg, ngomong-ngomong tentang Semarang Greg, hari ini tuh tanggal 2 Mei itu hari jadi Semarang nggak sih? Oh iya. Iya kan? Iya nggak sih? Oh iya ya. kita cari. Aku kurang tahu. Aku kan bukan orang Semarang. Coba kita cari. Iya 2 Mei Greg. 2 Mei adalah hari jadi Kota Semarang. Selamat ulang tahun Kota Semarang. Ya, selamat ulang tahun ya Kota Semarang. Semoga inilah semua wabah ini cepat berlalu biar kita bisa kegiatan seperti ini. Bisa merayakannya dengan nih. Kasihan soalnya kayak yang tahun pas tengah-tengah wabah COVID itu kan kayak nggak banyak yang apa ya, biasa kita keluar makan-makan gitu kan, ya kumpul-kumpul. Tapi dengan adanya ini jadi nggak bisa. Iya, nggak bisa. Terus tapi ini sih COVID ini juga ada apa ya, ada pengaruh positifnya juga gitu loh buat ada pengaruh positif bumi gitu. Kalau dari aku sendiri ya, kalau dengan adanya COVID ini aku menemukan hobi baru kan. Jadi aku mencoba hal-hal baru dan akhirnya itu jadi hobi. Contohnya kayak apa tuh? Karena kayak editing, jadi aku belajar editing pakai Adobe Illustrator, editing video juga. Nah itu aku malah semakin tertarik di situ. Jadi mungkin tips buat teman-teman di luar sana yang mungkin ada waktu luang banyak, coba hobi-hobi baru gitu Greg. Iya sih, benar banget, kayak sayang gitu loh waktu kamu di rumah gitu. Kalau misalkan cuma buat nonton doang, tidur rebahan doang, itu sayang banget. Justru ini jadi kesempatan ya. Iya, nonton boleh lah sekali-kali gitu, tapi jangan terus-terusan. Masa kalian nggak ada bosennya sih nonton? Makanya itu. Iya, dulu nonton menghilangin bosen, tapi sekarang malah nonton bisa nyebabin bosen juga. Iya bener banget, kayak kita nonton terus gitu kan tiap hari, apa nggak bosen gitu? Apa nggak sakit itu mata gitu kan? Jadi ya menurutku sih, aku setuju banget sih, kayak kita lebih baik explore hal-hal baru yang belum pernah kita coba. Iya. Aku juga gimana? Ya aku juga ini sih, kayak akhir-akhir ini juga lagi explore lebih jauh mengenai Adobe Illustrator. Apa ya, dan perangkat-perangkat buat editing gambar maupun video gitu. Aku juga lagi kesana, lagi coba explore kesana gitu. Oke. Dan buat menghilangkan, salah satu cara untuk menghilangkan kesuntukan kita adalah nonton Siniar Clement ini ya Greg, pastinya. Wah, itu bener-bener cara paling ampuh. Itu. Cara paling ampuh itu emang. Ya, itu betul-betul itu. Nah, jadi jangan lupa buat ngikutin setiap konten yang kita upload dari Siniar Clement. Buat tahu notifikasinya, langsung subscribe tombol di bawah, nyalain tombol loncengnya. Asik. Kalian asik. Indonesia banget. Jangan lupa yang di Spotify juga di follow ya. Oke. Linknya ada di description di bawah. Mantap. Nah, buat kalau misalkan kalian ada ide tambahan, kayak bahas konten ini dong, bahas masalah ini itu, kalian bisa langsung komen aja di komen YouTube. Langsung di bawah ya, langsung ditulis. Ya, langsung komen di bawah aja. Oh iya, soal ini Greg, mereka juga bisa sharing pengalaman selama work from home ini apa aja di komen, ntar kita di konten selanjutnya yang menarik kita bacain. Seru banget kan? Yoi. Jadi interaktif gitu ya? Ya, interaktif banget. Ntar juga nggak cuman kita Greg yang
ada di Senior Clement ini. Kita juga akan ajak teman-teman yang lain buat kolaborasi bareng di Senior Clement ini. Asik. Yoi. Zaman sekarang apa sih yang nggak ada kolaborasinya? Iya, kolaborasi menyebabkan kita semakin Berprestasi. mantap, gila. Amin, amin. Amin. Gimana nih Mas? Jadi gitu aja ya buat episode Ya gitu aja. pertama. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Buat kalian yang punya ide-ide, langsung tulis komen di bawah. Kita akan buat kontennya sebaik mungkin. Oke. Bye. Bye. Sampai jumpa di konten berikutnya.